Sesawi Kurgi Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita pekan biasa ke-7, sahabatku. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Siapa saja menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan siapa saja yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, maka kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, mari kita lihat kembali kisah Daud, sahabatku. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul yang sedang mengejar dan ingin membunuhnya. Namun justru ia berbuat kasih yang menunjukkan bahwa ia lebih bersahaja daripada sang raja, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, ia tidak mau menjamah apalagi membunuh seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Sahabatku, pengetahuan dan kesetiaannya kepada Tuhan serta perhatian dan kasihnya kepada tuannya membebaskan Daud dari kuasa jahat dan keinginan untuk menghabisi musuh-musuhnya, sahabatku. Ia tidak dikuasai oleh nafsu balas dendam. Itulah keutamaan seorang beriman, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang menghargai hidup. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang sama ditegaskan Yesus, bahwa setiap pengikutnya tidak cukup menjadi orang biasa-biasa saja, sahabatku, tetapi harus menjadi pribadi yang luar biasa. Yesus bersabda kepada para muridnya, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membencimu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu."
siapa saja menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, bukankah itu luar biasa? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, sangat normal kalau kita tidak suka kepada musuh dan membenci orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Akan tetapi sahabatku, Yesus menghendaki kita, para pengikutnya, untuk menjadi luar biasa sahabatku. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan dan kasih sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita diingatkan hikmat kebijaksanaan Tuhan sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudahkah kita melakukan hal itu, sebuah hikmat kebijaksanaan dalam hidup kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, semoga kami bersedia dan mampu menjadi pribadi yang luar biasa seperti yang Engkau kehendaki. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Semoga kami semakin mampu menimba ilmu kebijaksanaan Tuhan. Kami berdoa pula ya Tuhan bagi banyak orang yang saat ini mengalami kegelapan hati, kekecewaan, penyesalan hidup mereka, mati rasa ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan dengan segala kekuatan dari-Mu. Engkau jamah, Engkau berkati hidup mereka selalu ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat Tuhan, semakin banyak orang dipulihkan, semakin banyak orang terima jalan Tuhan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.